Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas mengenai asuhan keperawatan yang berkaitan dengan cairan dan elektrolit ya. Ini saya hanya membahas sekilas saja ya. Oke, yang pertama itu pengkajian ya. Pada saat kalian mengkaji pasien, yang pertama harus kalian perhatikan adalah riwayat keperawatannya ya. Yang pertama pemasukan dan pengeluaran cairan dan makanan, baik dari oral atau mulut maupun dari parenteral atau suntikan ya. Jadi harus kalian lihat riwayatnya, apa yang sudah masuk makanannya dan apa yang sudah masuk obat-obatannya. Kemudian tanda umum masalah elektrolit ya, ini dapat dilihat dengan tanda fisik keseluruhan secara umumnya. Kemudian tanda kekurangan dan kelebihan cairan ya. Jadi kalau dia kelebihan cairan biasanya odem ya, terjadi penumpukan ya. Kemudian kalau tanda kekurangan cairan itu bisa matanya cekung, kemudian dia lemas ya, dan lain sebagainya. Kemudian kalian bisa melihat riwayat keperawatannya itu baik dari proses penyakit yang menyebabkan gangguan hemostatis dan cairan elektrolit ya. Biasanya gangguan ini tampak pada peningkatan suhu tubuhnya atau temperatur suhu tubuhnya ya. Kemudian bisa kalian lihat status perkembangan seperti usia ya. Jadi usianya berapa bisa kalian lihat. Kemudian faktor psikologis seperti perilaku emosional yang mengganggu pengobatannya ya. Makanya kalau pasien itu perlu ketenangan ya kan, perlu perilaku yang baik, perlu relaksasi ya. Kalau pasien yang ada di rumah sakit yang mengalami kekurangan cairan dan elektrolit ya. Kemudian pengukuran klinis ya. Pada saat pengkajian pasien perlu kalian melakukan pengukuran klinis ya. Yang pertama itu adalah berat badan ya. Jadi kehilangan atau bertambahnya berat badan itu menunjukkan adanya masalah keseimbangan cairan. Jika kehilangan berat badannya sebesar 20% itu masih dikategorikan ringan. Jika berat badannya itu kurangnya 5% dikategorikan sedang, masalah ininya kehilangan keseimbangan cairan. Kalau dia 10% ya itu bisa dikategorikan berat keseimbangan cairannya ya. Nah, bisa yang kedua kalian lakukan pengukuran pada tanda-tanda vitalnya, baik tekanan darahnya, suhunya ya. Kemudian apalagi pernafasannya, nadinya itu bisa kalian ukur, dan tingkat kesadarannya berapa, tingkat kesadarannya itu bisa kalian ukur ya. Kemudian yang B itu adalah pengukuran masukan cairan ya. Jadi kalian bisa mengukur masukan cairannya baik dari oral maupun dari NGT kalau dia dipasang NGT ya. Nah, baik itu dari intravenanya, irigasi kateternya ataupun NGT termasuk makanan yang mengandung air. Itu bisa kalian ukur berapa makanan yang masuk ya kan, berapa kali dia makan sehari, kemudian berapa cc NGT yang diberikan, seperti itu ya. Dia ada pengukurannya. Kemudian kalian bisa mengukur pengukuran pengeluaran cairannya, baik dari urinnya berapa mili urinnya satu hari ini, kemudian fesesnya berapa banyak fesesnya dikira-kirakan, kemudian muntah drainasenya, adakah muntahnya itu yang mengandung ampas atau tidak, kemudian pengeluaran cairan IWL-nya baik itu dari kelenjar keringatnya itu bisa kalian ukur berapa mili kira-kira ya. Kemudian ukur keseimbangan cairan dengan akurat ya. Jadi kalau keseimbangan cairannya bisa diukur apakah dia kehilangan cairannya lebih dari 200 mili itu ya. Kemudian pengkajian yang ketiga adalah pemeriksaan fisik ya. Jadi ini pemeriksaan fisik yang difokuskan pemeriksaannya ya.
pada integumen atau kulitnya ya. Jadi kita melihat turgor kulitnya ya. Apakah berapa lama misalnya kalian turgor kulitnya, kalian tekan kulitnya ya. Jadi kalau dia ditekan sampai 2 detik pada tungkai kakinya, itu lama kembalinya selama 2 detik ya. Itu bisa kalian lihat apakah dia kekurangan cairan atau tidak, apakah mengalami ödem atau tidak ya. Jadi kalau dia kalian tekan pada kulitnya ya, itu kalian pada tungkainya kalian tekan selama 2 detik, kalau dia lama kembali berarti dia mengalami ödem ya, atau bengkak. Kemudian bisa kalian lihat kelelahan, kemudian kelemahan ototnya, kemudian sensasi rasanya juga bisa kalian lihat. Kemudian pada pemeriksaan kardiovaskular ya, bisa dilihat pada distensi vena jugularis ya. Jadi kalian lihat vena jugularisnya, dia kalau dia tampak berdenyut itu kekurangan cairan ya. Kemudian bisa kalian mengukur tekanan darahnya, HB-nya juga bisa diperiksa berapa normal HB-nya ya. Kalau HB-nya kurang dari 7 bisa dia kekurangan elektrolit ya. Kemudian pada mata ya, jadi pada mata bisa dilakukan pemeriksaan apakah matanya ini cekung ya. Kalau orang yang kekurangan cairan dan elektrolit itu matanya cekung ya. Kemudian air matanya kering ya. Kemudian neurologisnya ya, jadi bisa kalian lihat refleksnya ya, ketika diajak berbicara bagaimana refleksnya. Kemudian gangguan motoriknya dan sensoriknya, respon dia terhadap apa yang kita sampaikan, apa yang kita tanyakan bagaimana. Kemudian mengukur tingkat kesadaran ya, apakah tingkat kesadarannya baik atau tidak. Kemudian bisa dilihat pemeriksaan pada gastrointestinalnya ya, bisa dilihat ya pada gastronya, pada lambungnya, pada sistem pencernaannya lah ya. Bisa dilihat mukosa mulutnya seperti apa, kemudian lidahnya juga bisa dilihat ya, bising ususnya ya bisa dilihat ya. Kemudian bisa dilihat lidahnya mengalami keputihan atau tidak, atau bercak putih itu ya. Kemudian pada kekurangan cairan ataupun elektrolit itu bisa dilakukan pemeriksaan penunjangnya. Bisa pemeriksaan elektrolitnya darah lengkap, itu berkaitan dengan HB tadi, trombosit tadi juga ya. Kemudian pH berat badannya berapa, berat badannya. Kemudian urin ya, urinnya juga ya. Nah, jadi untuk menegakkan diagnosa keperawatan dan intervensinya, bisa diagnosanya defisit volume cairan aktual atau risiko defisit volume cairan atau kekurangan cairan, bisa kelebihan volume cairan untuk menegakkan diagnosanya ya. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.